Halo, selamat malam Bu Bella. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang esai yang sudah saya buat, yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil. Nah, di sini saya berjudul Matematika dan Navigasi, Jarak, Kecepatan, dan Posisi. Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan definisi dari navigasi. Navigasi merupakan suatu cara untuk menentukan secara tepat posisi dan arah suatu lintasan, dan orang yang melakukannya disebut operator. Nah, istilah ini berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari dua kata, yaitu navis yang berarti kapal dan agasi yang berarti kemudi. Berdasarkan dua arti kata tersebut, kita dapat melihat bahwa navigasi pada mulanya hanya digunakan dalam berperahu dengan tujuan untuk mengarahkan perahu secara akurat pada jalur perjalanan yang direncanakan. Nah, setelah saya cari-cari, alat navigasi modern yang sering digunakan yaitu adalah GPS. GPS adalah alat navigasi yang sering digunakan. Pada awalnya adalah sistem navigasi militer yang dirancang, diterapkan, dan didanai, dikelola oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Sistem ini dirancang oleh Departemen Amerika Serikat pada tahun 1973. Nah, di sini mungkin teman-teman yang melihat video ini bertanya-tanya, bagaimana sih cara kerjanya, terus apa keuntungannya, dan bagaimana tingkat akurasinya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan cara kerjanya terlebih dahulu untuk menentukan posisi dan jarak. GPS menggunakan koordinat 2 dimensi atau 3 dimensi mengacu pada sistem koordinat tertentu. Sistem koordinat itu tersendiri didefinisikan dengan menspesifikasi 3 parameter, yaitu yang pertama, lokasi titik nol dari sistem koordinat, yang kedua, orientasi dari sumbu-sumbu koordinat, dan ketiga, besaran yang digunakan untuk mendefinisikan posisi suatu titik dalam sistem koordinat tersebut. Untuk yang pertama itu lokasi titik nol. Nah, itu ada dua teman-teman. Yang pertama itu ada geosentrik, koordinat geosentrik. Sistem koordinat geosentrik memiliki titik nol yang berpusat di masa bumi atau geosenter dengan sumbu Z atau sumbu rotasi bumi searah dengan konvensional international origin. Sumbu X itu ditarik dari pusat bumi ke arah perpotongan ekuator dengan meridian Greenwich, dan sumbu Y tegak lurus dengan sumbu X dan Z sesuai dengan kaidah tangan kanan. Nah, kaidah tangan kanan itu seperti ini ya. Nah, mungkin teman-teman sudah mengetahui kaidah tangan kanan itu pada saat SMA. Nah, untuk yang kedua yaitu koordinat toposentrik. Nah, sistem koordinat toposentrik merupakan sistem koordinat yang bersifat lokal dengan titik nol mengacu pada garis gaya berat bumi. N itu ditandai dengan northing mengacu ke arah utara geodetik, dan E easting tegak lurus dengan N. Nah, untuk yang kedua itu ada orientasi sumbu, yaitu terikat bumi dan terikat langit. Yang pertama itu terikat bumi. Nah, sistem koordinat terikat bumi digunakan untuk menyatakan posisi titik-titik yang berada di bumi atau objek-objek yang berada di bumi. Nah, untuk yang terikat langit, nah itu sistem yang terikat langit digunakan untuk menyatakan posisi titik dan objek di angkasa. Di bagian ketiga ada besaran koordinat, yaitu jarak dan sudut. Jarak dalam menentukan sebuah jarak itu menggunakan kartesian, yaitu X, Y, dan Z. Dan sudut, untuk menentukan sudut menggunakan geodetik, yaitu ada V, lambda, dan H. H itu mengacu pada tinggi atau height. Kalau V tadi mengacu pada lintang, dan lambda tadi untuk mengacu pada bujur. Nah, dengan menggunakan sistem koordinat, menentukan letak posisi dan jarak antar posisi bisa dikatakan cukup akurat. Nah, di sini saya katakan cukup akurat karena tidak sepenuhnya itu fix akurat atau
akurat ya hanya cukup digunakan dalam keadaan sehari-hari. Nah, pada penentuan jarak dan antar objek satu dengan yang lainnya menggunakan sistem proyeksi peta, yaitu mengubah dari bentuk 3 dimensi ke 2 dimensi dan menggunakan perhitungan skala. Nah, di sini untuk menentukan kecepatan menggunakan rumus klasik yang pernah dipelajari di fisika, yaitu V S per T, dengan V kecepatan, S itu jarak, dan T itu waktu. Nah, dari perhitungan dan rumus-rumus yang tadi saya jelaskan itu ada keuntungan dari GPS. Nah, yang pertama itu tidak dipungut biaya dalam penggunaannya, hanya menggunakan alat saja dan tidak dipungut biaya atau tidak premium lah, istilahnya tidak ada biaya tertentu dalam penggunaannya. Terus yang kedua itu memiliki bentuk dan ukuran perangkat yang kecil. Nah, perangkatnya itu diperkirakan enggak sebesar HP atau smartphone, itu segenggaman tangan atau bisa digenggam. Jadi perangkatnya itu bisa dikatakan cukup kecil. Yang ketiga itu mudah digunakan dan tahan segala cuaca. Nah, karena basicnya tadi dari alat navigasi militer, jadi wajar saja jika GPS itu tahan segala cuaca dan mudah digunakan. Itu yang keempat, itu dapat diakses menggunakan ponsel pintar. Nah, teman-teman mungkin pernah menggunakan GPS atau fitur dari GPS dengan aplikasi yang ada di ponsel pintar, yaitu Google Maps. Terus setelah keuntungan tadi, di sini saya akan menjelaskan tingkat akurasi dari GPS. GPS bisa dikatakan cukup akurat, tetapi terkadang juga mengalami permasalahan sehingga menurunkan tingkat akurasi. Dilansir dari CarTrack ID, beberapa hambatan dapat menghalangi atau memantulkan sinyal GPS sehingga menyebabkan kesalahan penentuan posisi atau penundaan. Di sini dimaksud penundaan itu delay atau lag. Nah, beberapa di antaranya adalah gedung bertingkat, terowongan jalan layang, atap baja atau beton, pepohonan, bentukan tanah, gunung tebing, dan lain-lain, kaca film. Yang disarankan harusnya itu 60% saja, bahkan tubuh manusia. Nah, itu tadi adalah objek-objek yang dapat menghalangi sinyal GPS sehingga mengalami gangguan dan penundaan dari sinyal tersebut. Sehingga dapat disimpulkan, tingkat akurasi GPS tidak hanya ditentukan oleh faktor perhitungan saja, melainkan ada faktor lain yang mempengaruhi, seperti sinyal-sinyal satelit yang terhalang oleh objek-objek yang ada di bumi. Oleh karena itu, tingkat akurasi GPS bisa dikatakan relatif atau berubah-ubah. Nah, di sini ada contoh GPS dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang pertama itu menjadi dasar dari aplikasi ojek online. Yang kedua, membantu dalam menentukan letak suatu tempat, atau kita bisa menggunakan HP, itu menggunakan Google Maps, itu bisa membantu kita untuk mencari posisi atau tempat objek yang akan kita tuju. Nah, terus yang ketiga itu melacak suatu posisi dari sebuah benda atau objek. Nah, biasanya di sini menggunakan alat yaitu GPS tracker. Nah, itu terpasang di mobil-mobil rental atau alat-alat yang disewakan. Jadi dengan GPS tracker kita bisa melacak posisi dari contohnya tadi adalah mobil rental. Jadi kita bisa melacak posisi dari mobil rental tersebut. Nah, setelah kita mengetahui keuntungan dan tingkat akurasi serta cara kerjanya, kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Kehadiran GPS sangat menguntungkan bagi penggunanya, walaupun terkadang pada saat pengoperasiannya terdapat beberapa permasalahan dan mengakibatkan turunnya tingkat akurasi. GPS tetap menjadi pilihan utama sebagai alat navigasi modern. Sekian penjelasan tentang esai yang saya buat. Sekian dan terima kasih.